Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Dharma Asih Sentana, Jimbaran, Bali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Yasmin Haliza. Saya Fitri Damayanti Silaban. Nama saya Irma Cecilia. Nama saya Bunga Larasati. Dan di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fitri. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi lainnya dengan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Agar tujuan tersebut tercapai, kinerja keuangan koperasi harus baik dan berjalan secara efektif dan serta efisien. Kinerja koperasi dapat dinilai melalui laporan keuangan, kualitas manajemen, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengevaluasi dan memastikan kinerja keuangan koperasi dalam upaya mencapai tujuannya. Laporan keuangan adalah kumpulan catatan informasi keuangan pada periode tertentu yang mengabarkan posisi keuangan, kinerja, dan hasil yang dicapai oleh koperasi. Laporan ini sangat berguna bagi pengurus, karyawan, dan anggota koperasi untuk mengetahui fluktuasi kinerja keuangan melalui laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kinerja keuangan koperasi dapat diukur menggunakan rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data neraca dan laba rugi. Rasio keuangan utama yang digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan koperasi memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang. Dan rasio rentabilitas mengukur kemampuan menghasilkan laba atau efisiensi operasional koperasi. Di sini ada sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali yang akan dijelaskan oleh Bunga. Sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali. Koperasi Simpan Pinjam Dharma Asih Sentana dirintis pada tahun 2009 oleh 7 orang rekan yang memiliki latar belakang di bidang perbankan. 2 orang diantaranya adalah anak Agung Ngurah Widana SE pada bagian pembukuan dan Nyonya Jaya pada bagian pendanaan. Keduanya direkrut oleh Nyoman Katun karena kinerjanya yang profesional saat bekerja di Bank Sinar sebelumnya. Pada tahun pertama, koperasi ini melewati tahap prakoperasi dengan hanya 2 karyawan. Pada tahap ini, fokus utama adalah membangun fondasi koperasi seperti melakukan konsultasi dengan dinas terkait, menerapkan sistem administrasi, dan menyusun rancangan kerja untuk para pengurus. Setelah 1 tahun berjalan, perkembangan koperasi yang berlokasi di Jalan Raya Uluwatu, Satupuri, Gading, Jimbaran, Kutai Selatan, Badung, Bali, cukup signifikan. Pada tahun 2010, koperasi ini resmi berbadan hukum dan dapat beroperasi secara legal. Pembahasan berdasarkan pada jurnal yang dibuat oleh Wayan Astawa, Komang Trianingsih, dan Ketut Sirna dengan judul yang sama, bahwa variabel dalam penelitian ini, variabel independennya adalah analisis rasio keuangan, sedangkan variabel
independennya adalah kinerja keuangan. Adapun metode pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui catatan-catatan yang ada seperti laporan keuangan, seperti posisi keuangan koperasi dan laporan laba rugi, juga informasi mengenai sejarah berdirinya koperasi. Di sini saya ingin membahas hasil perhitungan likuiditas dari rasio lancar atau current ratio. Seperti yang ada di tabel, pada tahun 2016 ada aktiva lancar sebesar 19 miliar 102.130.832 rupiah. Dengan hutang lancarnya sebesar 16 miliar 482.613.517 rupiah. Dan hasil current rasionya sebesar 118,93%. Untuk tahun 2017 ada aktiva lancar sebesar 25 miliar 396.207.000 rupiah. Dengan hutang lancarnya sebesar 20 miliar 689.813.428 rupiah. Dan current rasio yang dihasilkan sebesar 122,75%. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri pada tahun 2018 dan 2019. Untuk hasil jumlah rata-rata current rasionya sebesar 121,94%. Penelitian current rasio Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran dari tahun 2016 terus meningkatkan sampai tahun 2019 menjadi 119,14%. Rata-rata hasil rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran pada tahun terakhir yaitu sebesar 121,94% dan berada pada standar pengukuran kurang dari 125%, dikatakan buruk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6/M KUKM 5/2016, tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi atau Koperasi Award. Selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Pada tahun 2016, kas sebesar 128.746.167 rupiah. Dan banknya sebesar 2 miliar 493.380.657 rupiah. Dan hutang lancarnya sebesar 16 miliar 482.613.517 rupiah. Dan cash rasionya sebesar 15,9%. Pada tahun 2017, kas sebesar 201.142.600 rupiah. Pada banknya sebesar 5.779.841.446 rupiah. Dengan hutang lancarnya sebesar 20.689.813.428 rupiah. Dan cash rasionya yang dihasilkan sebesar 28,91%. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri pada tabel 2018 dan 2019. Dan hasil rata-rata yang dihasilkan pada cash rasio sebesar 24,98%. Cash rasio Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran selama 4 tahun terakhir, 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan di tahun 2016 sampai 2019 sebesar 15,90%, 28,91%, 29,13%, dan tahun 2019 turun menjadi 25,99%.
Rata-rata hasil rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran pada 4 tahun terakhir yaitu sebesar 24,98% dan berada pada standar pengukuran 21% sampai 25% dikatakan kurang baik. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio modal sendiri dengan total utang atau net worth to debt ratio. Pada tahun 2016, ada modal sendiri sebesar 3.053.540.939 rupiah. Dengan total hutangnya sebesar 17.684.248.701 rupiah. Dan hasil net worth to debt-nya sebesar 12,27%. Pada tahun 2017, ada modal sendiri sebesar 4.143.728.028 rupiah. Total hutangnya sebesar 22.348.580.692 rupiah. Dan hasil net worth to debt-nya dihasilkan sebesar 18,54%. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri pada tabel 2018 dan 2019. Dan untuk hasil rata-rata yang dihasilkan net worth to debt ratio-nya sebesar 18,58%. Hasil penilaian net worth to debt ratio selama 4 tahun terakhir 2016 sampai 2019 terus meningkatkan dari 17,27%, 18,54%, 20,78%. Rata-rata hasil net worth to debt rasio pada Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran selama 4 tahun terakhir sebesar 18,58% dan berada pada standar pengukuran kurang dari sama dengan 70% dikatakan sangat baik. Lalu di sini ada rasio aktiva dengan hutang atau bahasa Inggrisnya total asset to debt ratio. Pada tahun 2016, total hutang mereka yaitu sebesar 17.684.248.701 rupiah dengan total aktiva mereka yaitu sebesar 20.737.789.640 dan total aset to debt ratio-nya sebesar 85%. Lalu di tahun 2017, total hutang mereka yaitu sebesar 22.384.580.692 rupiah dengan total aktiva mereka sebesar 26.490.308.720 dan total aset to debt ratio mereka sebesar 84%. Bisa dilihat juga di tabel pada tahun 2018-2019-nya. Dan rata-rata untuk aktiva hutang ini sebesar 83,5%. Hasil penilaian total aset to debt ratio Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali selama 4 tahun terakhir ini, yaitu 2016 sampai 2019, terus menurun sebesar 85%, 84%, 83%. Nah, rata-rata hasil total aset to debt ratio selama 4 tahun terakhir sebesar 83,5% dan berada pada standar pengukur kurang lebih dari 80% yang dikatakan buruk. Di sini ada rentabilitas dari rasio laba dengan modal sendiri atau bahasa Inggrisnya return on equity atau ROE. Di sini di tabel pada tahun 2016 sisa hasil usaha mereka
sebesar 678.737.343 rupiah. Dengan modal mereka sendiri sebesar 3.540.939 dan return on equity-nya sebesar 22,23%. Di tahun 2017, sisa hasil usaha mereka yaitu sebesar 805.589.375 rupiah. Dengan modal sendiri mereka sebesar 143.728.028 dengan return on equity-nya sebesar 19,44%. Dan bisa dilihat juga di tabel untuk tahun 2018 sampai 2019. Lalu rata-rata dari return on equity ini sebesar 19,24%. Nah, dari hasil perhitungan tadi ini selama 4 tahun terakhir, tahun 2016 sampai 2019, meskipun dalam kriteria baik, namun mengalami penurunan terus-menerus dari 22,23%, yaitu beralih ke 19,44%, beralih lagi ke 18,32%, dan beralih lagi menjadi 19,96%. Nah, rata-rata dari return on equity ini dari Koperasi Dharma Asih Sentana selama 4 tahun terakhir ini sebesar 19,24% dan berada pada standar pengukuran 15% sampai 21% yang dikatakan dengan baik. Lalu di sini ada return on asset atau ROA dengan di tabel pada tahun 2016 sisa hasil usaha mereka sebesar 677.337.343 rupiah dengan total aktiva mereka sebesar 20.737.640.000 rupiah dengan return of asset-nya sebesar 3,27%. Lalu di tahun 2017 sisa hasil usaha mereka pada return on asset ini sebesar 805.589.375 rupiah dan total aktiva mereka sebesar 26.490.308.720 rupiah dan return of assets mereka sebesar 3,04%. Dan bisa dilihat pada tahun 2018 dan 2019-nya pada tabel ini. Dan untuk rata-rata semuanya dari return of assets atau ROA ini sebesar 3,15%. Nah, hasil perhitungan return on asset ini pada Koperasi Dharma Asih Sentana selama 4 tahun terakhir 2016 sampai 2019 ini di tahun 2016 sebesar 3,27% yang kemudian turun menjadi 3,4% di tahun 2017. Nah, kembali lagi naik di tahun 2018 menjadi 3,14% dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 3,13%. Naik turunnya kemampuan aktiva ini menghasilkan laba usaha yang menunjukkan kinerja yang optimal. Rata-rata return on asset Koperasi Dharma Asih Sentana 4 tahun terakhir ini sebesar 3,15% dan berada pada standar pengukuran 3%, kurang dari 7% yang dapat dikatakan cukup baik. Lalu di sini ada kesimpulan. Secara keseluruhan, kinerja Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran dari tahun 2016 sampai 2019 belum optimal. Beberapa rasio menunjukkan kriteria buruk, baik seperti kurang rasio,
cash ratio, dan total asset to debt ratio. Namun rasio lain seperti net worth to debt ratio dan return on equity menunjukkan kriteria baik hingga sangat baik, sementara return on assets berada pada kriteria cukup baik. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah tingginya porsi aset yang dibiayai dari hutang, yang dapat menyulitkan koperasi dalam memenuhi kewajibannya di masa depan. Nah, secara umum, kinerja keuangan masih belum maksimal dan memerlukan perbaikan agar lebih bisa optimal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.